nggak di live? Coba tanya Pak Katman. Belum. Coba tanya Pak Katman. Udah. Apa aku mau ke Katman? 1, 2, 3. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Bisa kita ulangi? Anda belum siap? Aduh, mari kita ulangi lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Oke. Baik, sahabat data atau sobat data yang kami hormati, ya. Insya Allah pada sesi kedua ini kita akan membahas putar tanya jawab, ya. Teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan tadi satu persatu akan kita bahas, ya, sehingga nanti unek-uneknya selesai ya Teh ya. Mudah-mudahan ya. Minimal bisa mengobati. Ya, gitu mudah-mudahan kan. ya. Tapi hati-hati ya, bukan mengobati yang lain. Hati yang lain. Hati yang lain. Baik, Ya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ini ada beberapa pertanyaan. Sudah saya grupkan. Yang pertama mungkin ada pertanyaan seperti ini Teh. Jadi si sekolah ini merasa bahwa dirinya sudah melakukan update rekening, gitu kan. Nah, akan tetapi ketika ada SK Kepmen yang gelombang pertama, dia tidak tercantum nama sekolahnya di situ, sehingga dana bosnya tidak cair. Nah, apa dan bagaimana langkah si sekolah ini? Jadi yang pertama, dulu kita udah pernah memberikan pada saat keputusan Pak Mas Menteri tahun 2020 salur dari rekening dari KUN langsung dari pusat langsung ke satuan pendidikan gitu kan. Otomatis Kemdikbud di situ mulai gerak cepat melihat rekening yang ada di sekolah berdasarkan pertama data Dapodik dulu. Dan ternyata banyak sekolah yang kurang valid ya memberikan datanya, karena ketika kita mau, contohnya hal sederhana Mas, kalau kita mau transfer ke seseorang, ke saudara kita, ya kan, lalu salah angka, salah digit 1, apakah akan terkirim? Tidak, tentunya tidak dong. Iya kan, tentunya kan tidak gitu kan. Nah, hal yang sama ketika memang sekolah itu mengirimkan nomor rekeningnya yang tidak valid, tidak terdata di bank gitu kan. Mungkin saya sudah update, karena apa? Saat ini memang di laman Bos Salur belum terkoneksi dengan bank gitu kan, sehingga ketika menuliskan lalu ada sekolah saya seperti ini kan belum ya. Jadi belum. Angka-angka yang diinputkan ke dalam laman Bos otomatis kan bisa, contoh BNI itu contoh kalau BNI itu 10 digit misalkan. Misalkan yang 10 digit. 0012345678 00 ya misalkan seperti itu. Lalu sekolah melakukan save di web, di web aplikasinya kan, langsung disimpan. Apakah akan update? Tertulis sukses, tentu ya. Tentu betul. Begitupun ketika misalkan nomor yang sebenarnya bukan 0012345678, tapi 0112345678, tersave nggak? Tersave. Makanya di sini memang perlu ketelitian dari kita sendiri ya, dari misalkan dari sekolah siapa yang menginputkan gitu kan, harus ketelitian. Nah selanjutnya data nomor rekening ini itu kan kita cek dengan bank nih. Betul, di-cross-check kembali gitu kan. Diverifikasi berarti ya. Diverifikasi oleh bank itu sendiri. Nah, sekolah menginputkan pada laman Bos itu ada nama rekening. Nama rekening. Rekening atas nama. Rekening atas nama, apalah itulah pokoknya ya. Oke. Dan ternyata kita lihat tuh datanya ada sekolah nomor rekeningnya sudah sama nih. Betul. Ternyata atas namanya, ya kan? Misalkan SD Negeri Daya Luhur 1. Ya kan? Ternyata di banknya namanya SD Negeri
satu daya luhur. Betul. Berbeda kan? Pasti berbeda Nah, karena itu berbeda. kita tidak masukkan dulu, tentu harus cross check dulu kan. Nah, selanjutnya penulisannya ada sekolah yang menuliskannya itu dengan alamat atas nama rekeningnya. Betul. Ya kan? Ada Dengan yang alamat seperti ya itu, kan? betul, Ada betul. dengan alamat. Kemudian ada yang menuliskannya ya intinya tidak sesuai, karena kalau di bank itu tentunya akan dilihat per digit atau ya digit di pertama ya. Betul, digit yang pertama apa, huruf apa, kedua, ketiga, itu spasi pun akan terbaca. Ya. Spasi pun akan terbaca. Itu sih sebenarnya masalahnya. Jadi rekening yang di tahap 1 gelombang 1 itu adalah yang rekeningnya statusnya valid berarti ya. sama antara yang sekolah inputkan dengan yang ada di bank. Nah, sekarang kalau dia tidak masuk ke dalam gelombang pertama, apakah dia masih ada harapan untuk masuk ke gelombang selanjutnya? Tentu, karena kita gelombang 2 kita sedang proses sekitar ada 55 ribuan dan masih ada gelombang 3. Nah, mengapa hal ini terjadi gitu kan ya? Karena kita melibatkan bank. Betul. Bank yang diinputkan oleh sekolah. Intinya itu seperti itu. Nah, jadi perlu ada cross check juga, verifikasi juga dari bank terkait untuk meminimumkan retur. Ada juga yang retur, telah disalur retur. Retur. Kenapa retur? Biasanya disebabkan ya sekolah merubah nama rekening setelah kita melakukan matching dengan bank, dengan yang dengan bukan bank penyalur tapi dengan mitra bank yang mitra bank yang sekolah masukkan itu. Nah, kemudian dia sudah di-matching dengan Kementerian Keuangan gitu kan, udah proses salur. Tetapi pada jeda itu sekolah merubah. Kayak gitu. Sehingga berarti diharapkan kalau sekolah sudah update di laman BOS, berarti jangan melakukan perubahan nama atau nama rekening berarti di bank. Nah, sebaiknya tuh seperti itu dulu gitu kan. Jadi sekarang itu untuk yang wanti-wanti lah, untuk yang di gelombang 1 gitu kan, sebaiknya jangan berubah dulu. Meskipun nanti ternyata kan sebenarnya ini rekeningnya rekening aktif nih. Yang penting aktif atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi. Ya, atas nama sekolah. Yang penting rekeningnya tuh aktif. Nah, kalau misalkan ternyata kan ada nih kasus, contohnya tuh kayak gini. Kemarin tuh saya dapat banyak banget tuh WA ya. Kayaknya saya bukan nomor HP saya kayak udah CS deh. CS-nya bos berarti. Jadi udah banyak banget ya. Dia masuk ke nomor rekening Bosda yang biasa mereka gunakan Bosda. Ya, tapi kan itu aktif ya, terbaca oleh bank gitu kan, dan ada atas nama sekolah tersebut, ya tidak masalah, nggak apa-apa. Toh kita tidak mempermasalahkan bahwa itu di dana BOS itu ya, bahwa mungkin mungkin sekolah gini kali ya, mereka punya beberapa rekening khusus kali ya. Oh, biar pada saat dana masuk bisa kelihatan, atau misalkan mereka kalau ini rekening khusus sekolah untuk Bosdanya, ini khusus yang dari APBN kayak gitu kan. Nah, mungkin yang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau dari sisi kita, dari sisi Kementerian Keuangan pun, dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sebenarnya tidak masalah. Yang penting rekening itu aktif dan atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi. Nanti masuk kantong dong. Betul, bisa beli itu. mobil dong. Kan merdeka. Iya. Baik, jadi teman-teman janganlah ya, jangan main-main lah. Pastikan bahwa ketika kemarin kita ada cut off 18 Februari ya, cut off penginputan rekening gitu kan. Penginputan rekening itu 20 Januari, 20 Kang. Januari. Nah, betul. 20 Januari, Kang. Itu adalah bukan data cut off siswanya ya, tapi untuk rekeningnya data cut off siswanya tetap pakai Dapodi 31 Oktober 2019. Untuk cut off rekeningnya itu baru di 20 Januari. Ya. Baik. Nah, satu lagi masalah rekening. Kalau yang sampai sekarang nih, misalkan kan ada yang dapat SMS broadcast, ya kan?
Ya, ya. SMS broadcast tuh rekening, ya itu memang terdeteksi ganda. Ya contohnya tadi aja, ketika sekolah satu, yang satunya 0123, ya kan, 00123. Yang satunya sebenarnya yang aslinya itu 08123. Tetapi karena dia inputnya malam, diburu-buru atau sudah lelah, angka 8 jadi 0. Sama nggak? Meskipun itu daerahnya, yang satu di Sulawesi, yang satu di Sumatera. Tapi kalau misalkan terinputnya ganda kan memang ganda ya. Nah, hal yang seperti itu pun ya itu sebenarnya ya contoh-contoh sederhana lah gitu yang bisa menyebabkan kenapa sih bisa ganda dan sebagainya. Ya ibu masukinnya rekening yang seperti apa. Nah, ya jangan lupa ketika inputkan rekening kan bawa buku rekeningnya, ya kan, dibawa rekeningnya, nomornya berapa, ada spasi atau enggak atas namanya. Nah itu harus diperhatikan juga. Baik, kita beranjak ke pertanyaan kedua ya, agar Oh ini tuh baru satu. ya kita baru satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, begini, ada lagi yang bertanya, kami sudah dapat dana BOS, kami berada di daerah 3T. Nah, tapi jumlah yang kami terima tuh real sesuai dengan jumlah sekolah. Sedangkan di tahun 2019 kami dikalikan 60. Ya. Nah, untuk tahun ini bagaimana gitu kan? Ya. Nah, jadi ketika kita menentukan kebijakan data, tentu kita ada dasar hukum, ya kan? Nah, tentu dasar hukumnya ini kan harus ya kalau tidak yang setara berarti yang lebih tinggi dong, ya kan? Yang lebih tinggi, ya kan? Acuannya memang untuk yang 3T nih, memang kan secara normatifnya memang berhak dia langsung 60 gitu kan. Tetapi kita harus punya dasar bahwa sekolah-sekolah yang di 3T itu khawatirnya gini loh. Yang dikhawatirkan itu adalah tidak tepat sasaran. Di mana datanya misalkan yang dulunya desanya itu desa tertinggal, sekarang dia sudah maju, desa berkembang. Atau dia sudah maju, desa maju dan mandiri atau kan. Nah, hal itu yang membuat misalkan contohnya saja gitu kan. Ada sudah memang, nah kita nunggu data yang terbaru yang mudah-mudahan intinya itu akan diperhitungkan. Seperti itu. Baik. Tapi belum di tahap satu belum di ini. tahap satu berarti ya. Sabar ya. Ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan berarti ya. Ya, sabar ya, sabar. Baik, pertanyaan selanjutnya nih kaitannya dengan tentu dengan tadi masih dengan honor gitu kan. Ada yang bertanya kembali, apakah gitu kan guru yang tidak punya NUPTK bisa dibayarkan honornya dari 50%, tapi dia sudah ada di Dapodik gitu kan. Dia sedang mengajukan penerbitan NUPTK. Di Perpal PTK-nya sudah diajukan, sudah sampai ke tahap LPMP. Nah, ini bagaimana? Nah, berarti apakah nanti bisa diagendakan atau memang tahun depan saja? Oh, kalau menurut saya rencanakan saja, ya kan? Rencanakan saja. Nanti pada saat NUPTK itu sudah terbit baru bisa dibayarkan. Jadi daripada sekolah misalkan tidak merencanakan itu gitu kan, nanti malah jadi tidak bisa dibayarkan. Lebih baik rencanakan saja. Yang namanya perencanaan kan nantinya bisa terrealisasi bisa tidak kan. Betul. Ketika terrealisasi berarti alhamdulillah, ketika tidak terrealisasi berarti bisa geser. Nunggu nanti pergeserannya itu mengikuti aturan pengelolaan daerah, tata kelola keuangan daerah ya. Yang intinya tetaplah merencanakan saja. Masalah terrealisasi itu tergantung dari kepada siapa honor itu akan diberikan. Tentunya kalau misalkan ini masuk ke dalam yang 50%, kalau dia guru ya harus mengikuti 3 syarat tadi. Berilah pada saat semua 3 syarat tadi itu terpenuhi. Itu sih. Baik. Aman. Oke. Ya? Satu lagi mungkin masih kaitannya dengan honor. Itu kan tadi untuk guru. Nah, bagaimana untuk tenaga kependidikan? Apakah syaratnya disamakan dengan guru gitu?
Tidak. Jadi yang 3 syarat itu hanya untuk guru, Kang. Ya, jangan salah. Nah, ini Jadi banyak kalau untuk penafsiran yang salah nah, gitu kan. karena kan kita ingin kan gini, NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Tujuannya apa sih? Kan di situ sudah ada ya syarat-syaratnya. Dia harus minimal mengabdi berapa tahun, dia harus kualifikasinya juga sudah dijelaskan di situ gitu kan. Yang artinya apa? Kita ingin ya peserta didik kita di Indonesia ini yang ada maksudnya baik sekolah negeri maupun di sekolah swasta itu kita yakin bahwa mereka adalah guru-guru yang resmi terdata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya itu sih, coba bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu misalkan anaknya disekolahkan, misalkan ya anaknya disekolahkan di sekolah A, ya kan? Nah, orang tua tidak mengetahui kualifikasinya gitu kan. Kualifikasinya sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, tentunya itu harus kita seragamkan di seluruh Indonesia ini gitu kan. Nah, intinya tuh kita pingin guru yang mengajar gitu kan, yang yang dibiayai dari dana BOS itu adalah guru-guru yang resmi. Baik, itu saya kira untuk honor, pembayaran honor yang 50%, baik itu untuk GTT atau guru swasta atau guru negeri gitu. Saya kira sudah cukup jelas ya. Oh iya, satu lagi. Nah, ini dengan adanya kebijakan ini justru menjadi bagus, menjadi dorongan loh sebenarnya. Dorongan apa? Pemerintah daerah itu care bahwa guru-guru itu harus resmi. Nah, banyak kemarin tuh banyak loh Mas. Ada DPRD, ada kepala dinas datang. Artinya apa? Mereka dengan ketika kebijakan ini dimasukkan ke dalam BOS, mereka oke, saya akan meresmikan mereka, membuat SK melegalkan mereka, membuat SK penugasannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal kenapa nggak dari dulu ya diurusin ya? Betul. Iya, padahal kan juknisnya kan tetap ya sama bahwa itu hanya butuh ya lihat aja lah di juknisnya untuk pengelolaan pengajuan NUPTK. Oke. Yang selanjutnya ini tadi terkait dengan honor. Selanjutnya kaitannya dengan proses belanjanya. Ini ada pertanyaan perihal apakah pembayaran honor, barang jasa dan sebagainya, apakah itu harus melalui transfer non tunai atau tidak? Karena ada di salah satu kabupaten kota Perbubnya mewajibkan non tunai. Oke. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih, ya kan? Jadi sebenarnya gini, non tunai ini sebenarnya dari instruksinya presiden sendiri kan, bahwa sebenarnya kenapa non tunai itu sebenarnya untuk bahwa pembelanjaan kita tuh tercatat, ya kan? Tercatat. Kalau tidak non tunai mungkin bisa dicatat atau kelupaan dan sebagainya. Tapi kan kalau misalkan non tunai ada kelihatan itu, ada histori, terekam, tercatat dengan baik. Nah, perihal ini lalu turunlah ada SM Mendagri tentang transaksi non tunai diberlakukan bagi pemerintah daerah, ya kan? Nah, kemudian kalau di Kementerian Pendidikan kita ada implementasi dana BOS menggunakan transaksi non tunai baru di 7 provinsi di 8 kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika pemerintah daerah setempat karena sekolah sudah menjadi bagiannya pemerintah daerah ya. Lalu si pemerintah daerah bilang semua pembelanjaan tuh non tunai, misalkan gitu kan. Apakah berlaku buat sekolah? Ya tentu gitu kan. Akan tetapi mohon diperhatikan juga ketika pemerintah daerah memberikan kebijakan misalkan itu wajib atau apa. Nah, lihat infrastruktur di daerah itu sendiri, lihat kondisi sekolah itu sendiri gitu kan. Nah, kalau yang di kita kan ada PBJ nih, ya kan? Betul. Nah, karena sebenarnya namanya pembelanjaan umumnya, ketentuan umumnya kan bisa luring, bisa daring kan. Nah, daringnya sekolah itu kan, daringnya sekolah karena kita punya aplikasi gitu kan, bukan aplikasi sebenarnya dia tuh apa ya, semacam platform lah. Ya. Betul platform ya. Platform ya. Ya, namanya tuh SIP lah, ya, Sistem Informasi Pengadaan Barang di Sekolah. Nah, itu gitu kan. Ya memang sekarang
sekolah bisa lewat situ atau misalkan lewat yang online yang lainnya gitu kan, dalam hal sekarang ini masih ada kekosongan, tapi lebih biar tercatat semuanya, apalagi nanti kalau udah gabung RKS nih semua tercatat di Siplah ya kan, sekolah tinggal melakukan transaksi non tunai. Lalu bagaimana kalau misalkan non tunai di sini sebenarnya non tunai bisa online bisa enggak. Saya non tunai itu transfernya, pembayarannya. Itu kan ya lakukan aja kan, itu pemindah bukuan di bank aja. Betul. Bukan berarti jadi yang seingat saya itu gini, kalau sekolah itu misalkan non tunai itu dia mikirnya tuh online. Online Kan ya. Padahal transaksi non tunai itu uangnya enggak cash, enggak tunai, enggak ada, enggak 100.000 gitu kan terus bayar ke toko gitu kan ya. Nah enggak gitu, non tunai itu kan, non tunai itu bisa kita melalui transfer. Nah belanjanya bisa online, bisa enggak, tetapi cara bayarnya itu transfer. Tapi disarankan nih, diprioritaskan, disarankan lakukan secara yang terekam lah ya, online kayak gitu. Kita juga sudah ada gitu kan, kalau udah ada Siplah bisa digunakan gitu kan, sekolah bisa aman di situ belinya gitu kan, meskipun memang harus cek and recheck juga barangnya yang ada di situ ya, tidak menutup kemungkinan online pun, yang penting tercatat di RKS untuk pelaporannya. Oke. Ada pertanyaan lagi di aplikasi nih. RKS. Betul. Terkait dengan penggunaan dana gitu kan. Ini ada yang bertanya agak ini juga nih, agak bukan lucu sih. Tapi kalau lucu ketawa dong. Iya, harusnya Coba ketawa, ketawanya. tapi bukan ketawa ini. Ini ada yang bertanya, apakah dana BOS itu bisa untuk membangun gapura gitu kan? Atau untuk pagar dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah dana BOS ini untuk bisa untuk konsumsi harian guru? Nah, itu pertanyaan memang kayaknya tergelitik gitu ya, betul, konsumsi harian guru gitu ya. Konsumsi harian guru gitu kan. Seperti itu. Mungkin bisa memberikan penjelasan bagaimana, apakah boleh atau tidak gitu kan. Seperti itu. Merdeka Berarti ya. Merdeka. Nah, jadi intinya gini. Kembali lagi, meskipun kita tidak merinci satu persatu dalam juknis gitu kan, tapi kita harus lihat dulu. Tadi contohnya pagar, ya kan. Dalam hal kategori yang nggak boleh itu kan sebenarnya membangun, ya kan. Larangannya itu adalah membangun dengan kategori rusak sedang, rusak berat. Dalam membangun tuh nggak boleh, karena memang dana BOS tidak untuk membangun ya, tapi untuk katakanlah perbaikan, rusak ringan kayak gitu. Itu. Dan rusak ringannya itu dengan kategori rusak ringan 30% yang bisa dibiayai dari dana BOS. Kalau misalkan dalam kategori kalau misalkan membangun gitu kan, nah itu sebaiknya dihindari kalau kategorinya membangun gitu kan. Tapi pemeliharaan itu dipersilahkan gitu kan. Nah pemeliharaannya sejauh mana? Nah kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat standar sarana prasarana, bisa baca kategori, setiap kategorinya tuh ada kategori misalkan untuk melengkapi ruang kelas seperti apa, untuk misalkan gedung sekolah itu sejauh apa yang ada misalkan sebagainya, itu tuh ada. Tapi yang perlu diperhatikan itu nggak boleh untuk yang merehab rusak ringan, ya kan, rusak berat, dan juga kategorinya itu membangun ruang kelas, duitnya habis. Ya kan, karena marwahnya dana BOS itu adalah sebenarnya non personalia. Itu aja sih ya. Kalau untuk pemeliharaan, biar sekolah itu sehat, sekolah itu nyaman, sekolah itu menyenangkan, indah, itu kan ada juga. Nah lihat lagi sekolah yang dimaksud sekolah nyaman dan menyenangkan, lihat juknisnya, modul yang maksud sekolah menyenangkan tuh apa gitu kan, sarananya apa yang harus ada. Nah itu kan boleh, silahkan aja. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup, kaitannya dengan
pengelolaan dana BOS afirmasi yang tahun 2019 Loh, nih, sekolah nih ini sudah kan bos terima. reguler nih. Nah, Judulnya. ini mau kita jawab atau kita bahas atau tidak? Ini kita cut aja karena Ah. tidak sesuai substansi ya. Nah, Nanti berarti kita perlu ada season lagi Betul, nanti ada khusus sesi. khusus tentang BOS afirmasi dan kinerja gitu. Kita batasi ya Betul, cakupannya. harus kita bahas. Baik, teman-teman Udah ini, sobat Teh? data, ya, saya kira dari beberapa pertanyaan yang masuk sudah kami rekap, ya. Saya kira pertanyaannya Mirip-mirip. tidak jauh beda dengan yang tadi kami bahas, gitu kan. Sehingga mudah-mudahan bisa sedikit tidaknya memberikan solusi bagi teman-teman di lapangan. Baik, teman-teman, sebelum kami akhiri, mungkin untuk selanjutnya, gitu kan. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa cek info-info apa saja yang kaitannya baik itu dengan aplikasi RKAS atau BOS sekalipun, gitu kan. Kami ada Instagramnya, ya, ada media sosialnya lah. Ada media sosialnya ya? Yang memang resmi kami bikin, ya. Nanti teman-teman bisa cek di mana, di bawah apa di atas nih? Di atas, di bawah. Di bawah berarti ya, di bawah. Kalau di iklan di bawah kita ini. boleh nggak sih? Ya, boleh saja, nggak apa-apa, Boleh nanti ya? kita iklan ya. Boleh ya? Kalau Teh Triani Oh, ini saya mau juga iklan gitu kan, silakan nanti Iya dong, diiklankan kan di iklan bawah, dong gitu kan. IG-nya. Nah, teman-teman nanti bisa di follow IG kami, gitu kan, di aplikasi .rkas, gitu kan, itu IG resmi kami, sehingga nanti informasi akan kami simpan juga di sana. Nah, terakhir mungkin dari Teh Tri ya, Teh Triani, ada quote atau penekanan lah terhadap sekolah dalam pengelolaan BOS. Oh ya, mungkin gini. Yang pertama, 1, ingat MBS, manajemen berbasis sekolah. 2, baca SNP. Ya, baca peraturan-peraturan tentang standar nasional pendidikan. Silahkan acu perencanaannya di situ. Yang ketiga, BOS untuk pendidikan yang lebih baik. Siap. Itu kali ya. Tadi katanya mau iklan apa? Oh, RKS mungkin. RKS, Oh, di betul. rks.dikdasmen. Ya, silakan teman-teman ada ini Oke. follow. Nanti jangan lupa di follow IG kami, untuk YouTube-nya jangan lupa di subscribe, gitu kan. Subscribe, like and share. Betul, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nanti akan kami, mungkin hari besok kami akan mengadakan live streaming juga, gitu kan. Oke. Kaitannya Oh dengan ya? aplikasi. Aku gitu boleh kan. duduk di sini enggak? Boleh, Berarti. tentu Ya. boleh dong. Besok kita gantian, gitu kan. Ya. Baik, sahabat data, sebelum kami akhiri, gitu kan, seperti biasa, Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Nggak ada musik ya?